Perkenalkan, nama saya Eni Nurhalisa dengan NIM 201420656 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai siklus dari nitrogen pada tanaman. Nah, apa sih fungsi dari nitrogen ini untuk tanaman? Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk merangsang pertumbuhan vegetatif pada tanaman, khususnya pada akar, batang, dan daun. Yang kemudian itu berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Nah, yang ketiga yaitu berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya itu mengenai nitrogen. Nah, jadi jumlah nitrogen atau Na2 pada atmosfer ini sangat banyak, sekitar 78%. Nah, gas nitrogen ini itu sangat dibutuhkan dalam metabolisme tubuh dan juga keseimbangan ekosistem. Namun nitrogen ini yang dalam bentuk bebas tidak bisa langsung diproses oleh makhluk hidup, melainkan harus diubah menjadi senyawa-senyawa lain agar bisa diproses dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya itu penjelasan mengenai siklus dari nitrogen pada tanaman. Nah, jadi Na ini adalah nitrogen bebas yang ada di udara. Karena masih dalam bentuk bebas, jadi harus diubah dulu. Nah, cara mengubahnya yaitu nitrogen ini akan diikat oleh bakteri yang ada pada akar tanaman kacang-kacangan, yaitu ada bakteri Rhizobium dan Azotobacter. Nah, ada banyak jenis bakteri, namun yang paling sering disebut yaitu dua bakteri ini. Nah, proses pengikatan dari nitrogen yaitu disebut fiksasi. Nah, setelah diikat oleh bakteri, maka selanjutnya akan diserap oleh tanaman. Nah, kemudian tanaman ini akan dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, contohnya itu kelinci. Nah, setelah kedua makhluk hidup ini mati, maka akan terjadi penguraian atau dekomposisi. Yang akan mengurai itu adalah jamur dan bakteri atau yang sering disebut itu dekomposer. Nah, yang kemudian akan menghasilkan NH4+ atau amonia atau amonium. Nah, proses ini disebut amonifikasi. Nah, setelah dari amonia ini kemudian akan diubah menjadi nitrat atau NO2+. Nah, oleh bakteri Nithosomonas dan Nitrosococcus. Nah, dari proses ini disebut nitrifikasi. Yang kemudian akan diubah menjadi nitrat atau NO3+. Nah, bakteri yang berperan dalam proses ini yaitu bakteri nitrobakteri. Nah, proses ini disebut nitrasi. Jadi dari NH4 kemudian NO2+ yang kemudian ke NO3- itu disebut proses nitrasi. Nah, jadi NH4+ atau amonia ini sampai pada NO2- kemudian ke NO3 itu prosesnya disebut nitrifikasi. Nah, penggunaan nitrat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bisa digunakan untuk fotosintesis oleh tanaman dalam proses asimilasi, juga dapat dilepaskan langsung ke udara dengan proses denitrifikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana akibat dari kelebihan dan kekurangan dari nitrogen pada tanaman. Nah, kelebihan dan kekurangan ini saya dapat dari jurnal yang berjudul Penentuan Status Hara Nitrogen pada Bibit Duku. Nah, kelebihan dari nitrogen ini atau dampak dari kelebihan nitrogen pada
tanaman ini yang pertama yaitu munculnya warna coklat pada pinggiran daun, yang kemudian menjalar ke tengah daun sampai ke batang daun, dan daun menjadi kering dan rontok. Nah, yang kedua itu penurunan pertumbuhan yang berat dan juga nekrosis pada ujung daun. Nah, itulah tadi dampak dari kelebihan nitrogen pada tanaman. Yang selanjutnya yaitu dampak dari kekurangan nitrogen pada tanaman. Nah, yang pertama yaitu adanya bercak-bercak kuning dengan bentuk yang tidak teratur pada helaian daun dan menjalar ke seluruh daun sehingga daun menjadi gugur. Nah, yang kedua yaitu ukuran daun yang baru muncul itu menjadi lebih kecil. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai siklus nitrogen pada tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till I get up, time is barely on our side.